Pergantian Nova Arianto cerdik, Mali U17 dibuat frustasi. Pelajaran berharga skuad Garuda Asia Piala Dunia U17 di depan mata. Kabar baik cedera Kevin Dix, Gladbach pastikan sesuatu. Rekor fantastis Milan Jonathan jelang jadi WNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pelajaran berharga untuk skuad Garuda Muda Asia jelang menuju Piala Dunia. Tadi malam sudah berlangsung pertandingan yang sangat fantastis ya. Pertandingan yang terakhir di Piala Kemerdekaan tahun 2025 antara Timnas Indonesia U17 versus Mali U17, dan Indonesia mengakui keunggulan Mali dengan skor 2-1. Yang selanjutnya, pergantian pemain oleh Coach Nova Arianto di babak kedua membuat lini pertahanan Mali kocar-kacir. Erick Thohir ajak Jordi Amat ikut karnaval di kementerian. Kabar baik dari Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Dan yang terakhir, rekor fantastis Milan Jonathan jelang menjadi WNI. Coba kita saksikan bersama ya. Laga penuh drama tersaji kala Timnas Indonesia U17 menghadapi Mali di partai pamungkas Piala Kemerdekaan 2025. Pada laga ini, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengerahkan kekuatan terbaik dengan formasi 3-4-3. Pos penjaga gawang masih diisi oleh Dava Al-Ghasemi, sedangkan jantung pertahanan diisi 3 bek tengah terdiri dari Iputu Panji, Al-Ghazani Dwi Sugandi, dan Matthew Becker. Sementara bek sayap kanan jadi kesempatan Ezar Tanjung untuk kembali bersinar. Lalu di bek sayap kiri Fabio Aska mendapatkan kepercayaan. Sedangkan di sektor tengah Nazril Alvaro dan Evandra Florasta berduet menjadi metronom permainan. Keduanya bakal menopang lini serang yang kali ini dipercayakan kepada Dimas Adi, Fadli Alberto, dan sang ujung tombak Mirza Firzatullah. Di babak pertama, kejutan langsung terjadi ketika Mali U17 menggempur pertahanan skuad Garuda Asia. Putu Panji dan kawan-kawan dituntut ekstra kerja keras mengawal pertahanan. Namun, kualitas Mali terbukti ketika mampu menciptakan serangan 7 hari 7 malam. Hingga akhirnya skuad asuhan Adama mampu mencetak 2 gol spektakuler. Kendati begitu, Timnas Indonesia U17 tak menyerah. Gol pun datang lewat lemparan tajam Fabio Aska yang berhasil dimaksimalkan oleh Fadli Alberto. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, perubahan terjadi ketika Nova Arianto memasukkan beberapa pemain seperti Zabi Goli dan Raffi. Lini serang Timnas Indonesia U17 lebih hidup. Namun, kuatnya pertahanan Mali membuat skuad asuhan Nova Arianto gagal mencetak gol. Alhasil, tidak ada gol tambahan hingga laga berakhir. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U17. Mali, yang notabene runner-up Piala Afrika U17, menjadi gambaran betapa kuatnya lawan di Piala Dunia U17 mendatang. Terlepas dari kekalahan yang terjadi, fakta menarik menghiasi perjuangan Timnas Indonesia U17. Bagaimana tidak? Selepas mencetak 2 gol cepat di babak pertama, Mali begitu kesulitan membobol gawang skuad Garuda Asia. Hal tersebut seolah telah dianalisa cepat oleh Coach Nova. Meski Mali unggul kualitas, para penggawa Timnas U17 tidak menyerah begitu saja. Beberapa kali serangan Mali berhasil dimentahkan. Bahkan, komentator pada pertandingan kali ini mengakui bahwa Mali begitu frustasi. Alhasil, permainan keras skuad asuhan Adama Diallo pun tak terhindarkan. Menit 25, pelatih Mali yang berada di pinggir lapangan pun kedapatan kamera beberapa kali geleng kepala melihat begitu berprogresnya lini belakang tim merah putih. Satu sosok yang mencuri perhatian ialah Matthew Becker. Meski tertinggal gol, pemain yang berkarir di Liga Australia tersebut menjadi pemain yang paling bersinar di lini belakang. Tak hanya kuat dalam bertahan, Becker juga mampu menunjukkan kualitas long pass yang menjadi awal dari serangan skuad Garuda Asia. Tak hanya pertahanan yang menjadi lebih kuat, Nova Arianto juga menunjukkan kecerdikannya dalam melakukan pergantian pemain. Maksudnya Goli dan Raffi di babak kedua menjadi warna baru di lini serang. Raffi bahkan sempat membuat lini pertahanan Mali kocar-kacir hingga berbuah kartu kuning. Nova Arianto pun tampak tersenyum melihat anak asuhnya mampu menampilkan permainan yang berbeda.
Fakta tersebut membuktikan bahwa meski secara skor skuad Garuda Asia kalah, namun pelajaran di laga berat mampu dicerna dengan baik. Hal itu menjadi modal positif untuk menghadapi lawan-lawan berat di Piala Dunia U17 mendatang. Kini, menarik untuk menanti perubahan apa yang akan dilakukan Coach Nova Arianto. Mengingat Piala Dunia U17 masih akan berlangsung pada November mendatang, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat timnas Indonesia U17 tampil lebih kuat. Di hari perayaan kemerdekaan ini, nuansa kebangsaan terasa hingga berbagai lini, tak terkecuali di dunia olahraga. Dalam suasana itulah terselip momen menarik saat Erick Thohir mengajak Jordi Amat ikut serta dalam karnaval kementerian. Bukan sekedar barisan meriah, kehadiran sang pemain seolah menyeratkan bahwa semangat merah putih kini tak hanya mengalir dari darah, tapi juga dari rasa memiliki terhadap tanah air yang kini dibelanya. Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir mengajak salah satu pemain timnas Indonesia Jordi Amat untuk ikut karnaval demi memeriahkan HUT RI ke-80 Indonesia. Seperti dikutip dari akun media sosial pribadi Pak Erick Thohir kemarin, terlihat dalam unggahan tersebut karnaval HUT ke-80 begitu sangat meriah serta warga pun turut sangat antusias sekali. Selain itu juga, Erick Thohir mengajak pemain timnas Indonesia yang kini bermain untuk Persija Jakarta itu ikut memeriahkan karnaval tersebut menggunakan bus yang atapnya terbuka. Lantas, Jordi Amat pun langsung memberikan balasan setelah mendapatkan dukungan dari Erick Thohir dalam berusaha untuk lolos ke Piala Dunia. Semangat Merdeka! Gestur kecil makna besar. Di tengah semarak HUT RI, kehadiran Jordi Amat di karnaval mencerminkan bahwa semangat kebangsaan tak lagi soal asal, tapi tentang rasa memiliki dan kesediaan untuk bersama. Siapa bilang kabar cedera selalu bikin was-was? Kali ini justru sebaliknya. Kevin Dix beri hasil positif soal kondisinya. Dari klub Borussia Mönchengladbach langsung ambil langkah pasti. Apakah ini tanda-tanda baik mulai terlihat? Perlu diketahui sebelumnya, memang bek andalan timnas Indonesia Kevin Dix saat ini diketahui tengah mengalami cedera saat menjalani debutnya bersama tim asal Jerman dalam laga melawan Atlas Delmenhorst 3-2 pada babak pertama DFB Pokal di Stadion Maassluis kemarin. Dirinya dipercaya oleh pelatih Gerardo Seoane untuk tampil sejak menit awal. Sayangnya, menjelang akhir babak pertama ia harus ditarik keluar dan digantikan Fabio Chiarodia setelah jeda turun minum. Usai laga, Ronald Virkus menyatakan cedera Dix tidak terlalu serius. Tentunya kabar tersebut sangat disyukuri oleh Virkus. Dirinya berharap Dix bisa segera pulih dan kembali berlatih. Pasalnya, kemampuan Dix dibutuhkan timnya yang bakal melawan Hamburger SV di pekan pertama Bundesliga 2025-2026 pada 23 Agustus mendatang. Senada dengan Virkus, pelatih Gerardo Seoane juga memberikan keterangan positif. Ia menjelaskan bahwa Dix mengalami kram saat mencoba berlari sehingga ia memutuskan untuk tidak mengambil resiko dan segera menggantinya. Kepastian mengenai kondisi Dix akan diketahui lebih lanjut setelah tim kembali ke Mönchengladbach untuk pemeriksaan lebih detail. Namun, besar harapan bagi semua pihak bahwa cedera yang dialami pemain berusia 28 tahun itu tidak parah dan ia bisa segera merumput kembali. Belum sampai 1 detik diambil sumpahnya sebagai WNI, Milano Jonathan sudah unjuk gigi di panggung sepak bola Eropa. Tanpa banyak basa-basi, pemain muda ini langsung bikin gebrakan yang bikin publik melirik. Gebrakan apa yang dimaksud? Siap-siap, karena apa yang dilakukan Jonathan bukan cuma bukti kualitas, tapi juga sinyal kuat bahwa timnas Indonesia bakal kedatangan amunisi baru yang gak bisa dianggap remeh. Milano Jonathan seramai diperbincangkan setelah PSSI mengonfirmasi proses naturalisasinya untuk timnas Indonesia, seperti disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jelang naturalisasinya yang kemungkinan akan dilangsungkan September 2025, Miliano membuat gebrakan di Eropa bersama FC Utrecht. Hal ini terlihat dari sumbangsih pemain keturunan Depok itu saat membawa FC Utrecht di ronde ketiga kualifikasi Liga Eropa 2025-2026. Dalam pertandingan yang berlangsung dengan format 2 leg itu, Miliano tampil di leg kedua dan bermain selama 29 menit. Meski tak mencetak gol dan assist, Miliano bersumbangsi besar terhadap kemenangan 2-1 timnya atas Servette sehingga berhak lolos ke playoff Liga Eropa 2025-2026.
Kini, Miliano selangkah lagi tampil di Liga Eropa 2025-2026 menyusul calon kompatriotnya Dean James yang sudah lebih dulu memastikan diri tampil di ajang tersebut bersama Go Ahead Eagles. Namun, untuk menyusul Dean James, Miliano harus lebih dulu membantu FC Utrecht mengatasi perlawanan wakil Bosnia dan Herzegovina, HSK Zrinjski Mostar. Karenanya, kelolosan FC Utrecht ke Liga Eropa 2025-2026 bisa menjadi kado berharga pendukung timnas Indonesia jelang naturalisasi Miliano Jonathans. Oke, mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.